Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Darvianto dari Prodi Informatika. Di sini saya sedang ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, di sini ada soal yang pertama itu pengolahan data akan lebih efisien jika menggunakan sistem pengolahan data berbasis komputer. Menurut saudara, apakah pengolahan data secara tradisional sudah tidak layak untuk digunakan? Yang kedua itu ada Trischem arsitektur dari DBMS. Jelaskan juga fungsi dari DBMS. Jelaskan perbedaan antara primary key dengan foreign key. Yang keempat itu ada perbedaan DDL, DML, dan DCL. Berikan contoh bagaimana membuat database table. Yang kelima itu membuat perintah SQL menggunakan beberapa table. Di sini saya akan menjawab yang pertama dulu, karena kebanyakan pengolahan data secara tradisional itu kesulitan dalam mengakses data, isolasi, data mandiri, integritas, masalah atomisitas, masalah keamanan. Yang kedua itu pengertian dari Trischem arsitektur atau arsitektur 3 tingkat kerangka tingkat kerangka kerja ini digunakan untuk menggambarkan struktur sistem basis data tertentu. Database Management System atau disebut dengan DBMS adalah sistem software digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut simpan dengan aman. Arsitektur atau DBMS dikenal dengan nama arsitektur 3 skema, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Yang ketiga ini perbedaan antara primary key dan foreign key. Primary key ini suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mendefinisikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu kejadian. For key itu adalah satu set atribut atau satu set key penghubung kedua tabel dan melengkapi satu relationship terhadap primary key yang menunjukkan induknya. Yang keempat itu perbedaan DDL, DML, dan DCL. DDL itu Data Definition Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. DML itu kepanjangannya Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. DCL itu Data Control Language, bisa digunakan untuk mengubah hak akses, memberi roles, dan isu lain berhubungan dengan keamanan database. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat tabel menggunakan CMD. Ini kita masuk ke CMD-nya. Awal kita buka XAMPP-nya dulu. Sudah XAMPP dibuka, kita masuk ke CMD. Awal kita pun ketik CD, masuk ke CD lagi, masuk ke XAMPP, CD XAMPP, masuk ke CD my SQL, CD bin. Nah, setelah itu kita masukkan my SQL spasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB. Di sini saya akan membuat database mahasiswa. Jadi kita tulis create database DB mahasiswa. Nah, di sini sudah selesai. Kita memasukkan data-datanya dengan menggunakan
use DB mahasiswa. Nah, untuk melihat sudah ada atau belumnya, kita cara show DB show database basis dan basis. Nah, sini sudah ada di DB mahasiswa. Itu kita lanjut. Kita bikin tabel mahasiswanya dengan cara create tabel mahasiswa. Di dalamnya ini ada name integer not null. Masuk ke nama mahasiswa varchar 35 not null. Yang keempat ini ada alamat varchar not null, varchar 255 not null. Nah, di sini sekali lagi ID prodi yaitu sini. Habis itu primary key name-nya itu name. Nah, itu kalau selesai kita tutup kurung. Kita bisa lihat di mahasiswa mahasiswa. Nah, di sini sudah jadi alamat. Nah, habis itu kita bikin tabel prodi. Di sini awal kita bikin tabel mahasiswa, kita bikin tabel prodi. Di tabel prodi ini ada ID prodi integer not null. Not null itu karena tidak boleh kosong. Habis itu nama prodi varchar 35 not null. Nah, terus di sini kita lihat primary key-nya itu ID prodi. Kita tutup kurung, koma. Nah, lanjut kita bisa lihat di dash prodi. Nah, di sini sudah ada. Habis itu kita masukkan nilai dari masing-masing prodi dengan cara insert into prodi value. Nah, di sini ada yang pertama itu ada teknik informatika, yang kedua itu ada teknik elektro, yang ketiga itu ada teknik mesin, yang keempat itu ada teknik industri. Nah, setelah itu kita enter, tampilkan data prodi tadi dengan cara select bintang from prodi. Nah, di sini sudah ada. Kita lanjut masukkan nilainya, nilai info mahasiswa. Tadi nilai info prodi. Nah, ini kita masuk ke mahasiswa. Mahasiswa ini yang pertama ini name, nama kita, asal kita ini dari nama si prodi ini. Nah, lanjut yang kedua itu ada, kita bikin dua saja. Setelah itu kita bisa ngeceknya select bintang from mahasiswa. Nah, sini sudah ada yang sudah tadi kita buat, Wan nama Sandika. Lanjut kita lihat lagi, select bintang from prodi. Nah, di sini sudah keluar juga. Nah, kita buat join table pada mahasiswa dan prodi dengan cara select bintang from mahasiswa, leave join prodi on mahasiswa dot id prodi underscore prodi sama dengan prodi dot id underscore prodi. Sini kita enter. Sini sudah kelihatan
atau sudah bergabung, sudah kita buat. Lalu bagaimana kalau diubah dengan mahasiswanya di kanan, mahasiswanya di kiri, atau nama prodinya di kiri? Itu dengan cara select from right join prodi on mahasiswa prodi .prodi id. Nah, di sini bedanya cuma di right join sama left join. Sini kita enter, nah nanti sudah keluar. Jadinya seperti ini. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.